Beberapa hari lalu salah satu cucu saya di Makassar, dia umur 7 tahun, kelas 1. Dia itu SMS saya, dia tanya, "Opa, kenapa Tuhan harus taruh kita di bumi? Kalau dia tahu kita akan celaka di bumi, kenapa dia taruh kita di bumi?" Saudara, saya nggak pernah mikir gitu juga. Ini anak kecil ini mikir. Saya bilang tunggu 2 hari, Opa berdoa dulu. Saudara, waktu saya berdoa, Tuhan berikan jawaban yang luar biasa. Seperti saudara tahu, dalam hampir setahun ya. Itu studio Trans dibuka itu kapan? Setahun ya? Oke. Wah, itu memang hebat sekali. Yusuf Kala yang punya itu, saudara. Bersama beberapa pengusaha. Nah, studio Trans itu adalah tempat mainan anak-anak terbesar di dunia yang di dalam ruangan. Di Amerika seperti Disneyland, Universal Studio itu open doors, terbuka. Tapi yang Makassar ini luar biasa. Gede sekali, saya sih belum pernah masuk. Tapi anak-anak senang di situ. Main di indoor. Hebat, saudara. Itu terbesar. Indoors. Nah, terus saya ngomong gini. Saya sebut namanya sama dengan nama saya Daniel. Dan kamu pernah diajak papa enggak ke studio Trans? Oh, pernah. Senang tidak? Senang. Terus saya diingatkan Tuhan, yang terakhir itu ada satu kecelakaan. Ya, anak kecil yang terjatuh dari satu permainannya. Nah, masih ingat ada kecelakaan itu? Iya. Nah, seperti itu papa di surga. Waktu dia ciptakan dunia ini, indah sekali. Nah, nanti pulang baca di Amsal pasal 8. Ya, saya suruh dia baca Amsal pasal 8. Dikatakan ada satu ayat di pasal 8 kitab Amsal. Maka Tuhan mengizinkan kita bermain-main di dunia yang dia ciptakan. Jadi ketika Papa di surga tempatkan kita di bumi, itu bukan untuk celaka maksudnya. Tapi untuk kita bermain-main. Karena dia bisa ciptakan itu. Terus ajak ngomong, kira-kira yang punya Trans Studio itu kalau anaknya masuk bayar atau tidak? Ya tidak, ya sudah. Seperti itu kita di dunia. Papa berikan kita kesempatan untuk menikmati dunia. Tapi saya, manusia lebih memilih yang jahat. Saudara, maka itu tiap kali ketemu dengan anak-anak, walaupun pertanyaan mereka aneh-aneh, percayalah ada kebenaran, kita bisa belajar di situ. Amin. Karena Tuhan Yesus berkata, belajarlah dari anak-anak. Saya ulangi lagi ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi Musa diuji yang terakhir ketika Tuhan marah kepada bangsa itu. Lalu Musa diberi tawaran. Itu yang membuat kita harus kagum. Akhirnya Tuhan dalam emosinya, dalam murkanya, biarkan aku Musa untuk menghabiskan mereka semua. Aku akan buat bangsa baru dari keturunanmu. Saudara lihat tawaran Tuhan kepada Musa. Izinkan aku Musa untuk menghabiskan bangsa itu. Nanti aku buat kamu, aku buat bangsa baru dari keturunanmu. Maaf jangan tersinggung, tapi ini fakta. Untung Musa bukan orang Indonesia. No, apa hubungannya? Orang Indonesia itu semuanya mumpung. Mumpung itu apa ya bahasa Indonesianya? Selagi. Oh iya, selagi. Orang Indonesia itu mumpung. Ini kan ditawari. Ayo, Musa tidak pernah minta. Biarkan aku Musa menghabiskan bangsa itu. Lalu aku akan buat bangsa baru dari keturunanmu. Saudara, Musa menolak. Nah, kalau orang Indonesia, wah jadilah kehendakmu. Begitu doanya. Mumpung toh selagi ada kesempatan. Ya, wah orang Indonesia memang luar biasa kok saudara. Oke, ngerti sendirilah sudah kita semuanya. Tapi Musa nolak. Jangan Tuhan. Lalu Musa naik banding, mengingatkan kembali apa yang Tuhan pernah katakan. Saudara, itu mengagumkan sekali hubungan Musa dengan Tuhan. Ketika Tuhan tahu Musa menolak tawaran yang luar biasa itu,
Ini logika saya itu. Kalau Musa berkata, jadilah kehendakmu Tuhan, Israel habis, saudara. Maka di dunia nggak ada Israel, tapi adanya Musa ya. Karena anak Musa semua jadi Musa ya. Karena bangsa baru dibuat oleh Tuhan. Maka itu dalam ujian iman itu Musa menolak. Padahal kesempatan yang luar biasa. Dengarkan. Musa nggak minta. Ditawari, saudara. Percaya nggak kalau yang nawari Tuhan itu pasti benar? Masa Tuhan nawari yang salah? Betul? Itu yang mengagumkan, dia tolak. Jangan Tuhan. Nanti orang ngomong apa? Kalau Tuhan nggak mampu memelihara 3 jutaan orang itu. Saya termenung di situ. Saudara, sejak hari itu ketika Tuhan tahu hati Musa dalam ujian itu. Sampai Musa ada di Gunung Nebo, pulang ke surga, tidak ada ujian lagi. Hebat sekali. Yusuf juga sama. Sampai dia mati, tidak ada catatan dosa dalam hidup Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf sudah sampai pada ujian akhir. Ketika kakak-kakaknya memfitnah dia, menghancurkan masa depannya, dia diam. Dia nggak sakit hati, dia nggak dendam kepada kakak-kakak. Bahkan kalau saudara baca di Kejadian 45, ya itu pertama kali dia ngaku kepada ke-10 kakaknya kalau dia itu Yusuf. Tapi itu pertemuan yang kedua. Pertemuan pertama dia belum ngaku. Dan kakak-kakaknya nggak mengenali kalau itu adiknya. Aku sudah jadi raja, pasti lain penampilannya semuanya. Tapi yang saya heran juga, kenapa mereka nggak kenal suara adiknya sendiri? Jadi pertama kali Yusuf ngaku, aku adikmu. Pertama kali. Lalu Yusuf bisa berkata di pasal 45, bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tapi Tuhan yang menyuruh aku mendahului kamu. Orang Jakarta bilang gila itu. Jelas kakak-kakaknya yang menjual dia, kok bisa Tuhan? Kenapa Yusuf bisa berpikiran seperti itu? Karena dia tahu semua ujian itu baik. Walaupun lewat siapa saja. Nah, kegagalan kita anak-anak Tuhan kebanyakan ketika kita di dalam ujian, kita itu milih-milih yang nguji. Tuhan kalau tetangga saya itu baiklah, tapi yang itu jangan mencuru saya, nguji saya dia. Siapa suka milih-milih yang nguji kita? Nggak akan lulus. Seperti anak-anak kita waktu ujian akhir, penjaganya nggak boleh dipilih. Biar om saya aja yang jaga, enaknya. Saudara, ketika ujian datang seringkali kita gagal karena kita milih yang uji kita siapa. Pernah ngalami itu? Kalau pernah kita bertobat hari. Yusuf tidak pernah milih-milih. Tuhan izinkan kakak-kakaknya yang pertama menguji, dia terima. Dijual kepada para pedagang, dia diam. Difitnah oleh istri Potifar, dia diam. Itu yang buat setan kagum kepada Yusuf. Dalam ujian seperti apapun juga, Yusuf itu menang. Maaf lagi sekali. Ujian terakhirnya, sebelum terakhir ya, ujian terakhir itu di penjara. Nah, di penjara dia alami penderitaan yang luar biasa. Masuk pada bagian ujian terakhir, yaitu istri Potifar. Maaf lagi sekali. Untung Yusuf juga bukan orang Indonesia. Masalahnya di mana? Di dalam kerajaan Mesir, Potifar itu eselon 2, saudara. Karena dia langsung di bawah Firaun sebagai penasihat. Nah, orang Indonesia sebagian, enggak semua ya, sebagian. Itu kan lagi saling mumpung. Ini istri pejabat ini. Aku enggak minta, dia yang mau. Ayo, bisa pikir gitu enggak kita orang Indonesia? Bayangkan kalau Yusuf mau tidur dengan istri pejabat eselon 2 itu, nasibnya berubah tidak? Jawab, nasibnya berubah tidak? Pasti berubah. Tapi yang mengagumkan, Yusuf tahu cara berpikir itu. Dia nggak salah. Dia difitnah, dan fitnahnya nggak main-main. Langsung hukuman seumur hidup tanpa diadili. Dan tidak bisa pakai pengacara atau pembela. Habis masa depan Yusuf. Nah saudara, ketika ujian akhir itu sampai kepada Yusuf, dan Bapa di surga melihat bahwa Yusuf itu diam dan menerima. Sampai dia mati, dia nggak diuji lagi.
Beberapa hari yang lalu salah satu cucu saya di Makassar, dia umur 7 tahun, kelas 1.